Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita hari ini akan update informasi mengenai PP Coin. Jadi kemarin ada seorang subscriber yang meminta saya untuk mereview atau mengulas kembali perkembangan terbaru dari meme coin yang bernama PP, teman-teman. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang PP Coin, mari kita lihat kondisi yang ada di market kripto pada hari ini. Jadi pada hari ini Bitcoin mengalami penurunan 3,77%, diperdagangkan di angka 63.182 US dollar, teman-teman. Sementara untuk Ethereum ini turun 2,88%, diperdagangkan di angka 1.826 US dollar. Jadi kalau kita lihat hampir semua koin-koin utama mengalami penurunan harga dan kita akan melihat apa dampaknya terhadap PP Coin, teman-teman. Oke teman-teman, ternyata juga kita lihat PP ini juga mengalami penurunan sebesar 2,71%. Jadi kita lihat di sini PP mengalami penurunan 2,7%, diperdagangkan di angka 0,06568 rupiah, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP Coin ini ada di angka 27,18 triliun rupiah. Ini menempati peringkat ke-41 di coin market cap, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk volume 24 jamnya. Untuk PP Coin dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi 5,35 triliun rupiah, mengalami kenaikan 31% untuk volume transaksinya. Kemudian untuk supply maksimal dan supply total yang beredar untuk PP Coin itu ada di angka 413,77 triliun PP Coin, teman-teman. Sementara untuk holdernya, kita lihat holder PP hari ini ada di angka 514.000 holder, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi setahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Desember 2024, PP Coin sempat menembus harga 0,4753 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga PP hari ini di angka 0,06567 rupiah, berarti sedang diskon 86% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harga PP ini mengalami penurunan, teman-teman? Jadi, kalau kita lihat di sini, kita cek di Coin Market Cap, ini adanya aversi resiko di seluruh market. Jadi, penurunan PP Coin ini mencerminkan adanya penurunan 2,58% pada total kapitalisasi seluruh market kripto, menunjukkan bahwa pergerakan ini dipengaruhi oleh market. Jadi indeks Fear and Greed Coin Market Cap berada di angka 11 atau ketakutan ekstrim, artinya para trader dan para investor hari ini mengalami ketakutan untuk masuk ke dalam market karena kondisi sedang pendarahan hebat dan ini mencerminkan sentimen negatif yang lebih luas, teman-teman. Jadi dengan Bitcoin turun lebih dari 3%, kemudian modal mengalir keluar dari aset beresiko sehingga menarik koin meme dengan beta tinggi seperti PP ini turun lebih dalam, teman-teman. Ya. Jadi apa artinya ini? Kalau kita lihat di sini artinya bahwa pergerakan penurunan harga ini bukan hanya terjadi pada PP Coin, melainkan bagian dari penurunan pasar secara lebih luas, teman-teman. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh para investor atau para trader
Yang harus diperhatikan adalah stabilitas harga Bitcoin, teman-teman. Jadi penurunan berkelanjutan di bawah 63.000 US dollar itu bisa memicu pelemahan lebih lanjut kepada altcoin, teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita lihat dari analisis dari CoinMarketCap, turunnya harga PP 2,88% itu tidak terlepas dari penurunan yang ada di market kripto secara keseluruhan, teman-teman. Jadi tidak ada yang kebal terhadap pergerakan, dan kita harus memantau Bitcoin. Kalau Bitcoin turun lagi di bawah 63.000, teman-teman, ini akan berdampak signifikan terhadap koin-koin lain di luar Bitcoin, termasuk terhadap PP Coin, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, kalau pergerakan jangka pendek, ini arah pergerakan, jadi ada analisa arah pergerakan selanjutnya, ini akan sangat bergantung kepada arah dari Bitcoin, teman-teman. Ini analisa dari CoinMarketCap. Nah, sekarang kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat tren jangka pendek, ini PP Coin trennya masih tren penurunan di time frame hari. Ini saya menggunakan time frame harian. Jadi di time frame 24 jam, ini untuk PP Coin trennya masih tren penurunan secara jangka pendek karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian secara jangka panjang ini juga trennya, kita lihat trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk analisis teknikal dari TradingView. Jadi untuk PP di market Binance hari ini mengalami koreksi penurunan 2,02%, diperdagangkan di angka 0,00000389 USDT, teman-teman. Kemudian kalau untuk berbagai indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini kita lihat sinyalnya adalah strong sell atau penjualan yang sangat kuat, sementara untuk osilator sinyalnya netral, teman-teman. Namun kalau kita gabungkan osilator, kalau kita gabungkan dengan moving average, maka hari ini sinyal dari PP Coin adalah sinyal sell atau sinyal penjualan, artinya bahwa posisi penjual ini masih lebih kuat dibandingkan posisi pembeli, teman-teman. Nah, kemudian dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian PP Coin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.